Halo warganet, selamat datang di Jelang Laga Leeds lawan Liverpool. Masih bersama dengan gue Frinaldi Wibianto dari Red Salis TV. Dan seperti biasa kita akan membahas apa-apa saja ya tentang pertandingan Leeds lawan Liverpool ini pekan ke-32 Liga Inggris ya kan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue sebelumnya mau minta maaf dulu karena biasanya Jelang Laga itu adalah acara live ya kan, live streaming. Kita diskusi sama-sama di live chat ya kan, sama rekan-rekan gue juga. Tapi untuk episode kali ini, untuk video kali ini lawan Leeds, karena ada beberapa hal jadinya tayangnya nggak live gitu. Jadi gue jadiin format video gitu ya. Tapi nggak masalah, sedikit banyaknya akan ya nggak akan banyak berbeda gitu ya, karena di sini gua akan membahas dari segi pertandingannya, terus juga kita akan ngulik, prediksi line up-nya dan segala macamnya seperti biasa lah pokoknya. Cuman bedanya gua nggak bacain pendapat-pendapat dari kalian, tapi kalian tetap bisa berpendapat di kolom komentar gitu. Halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV. Salah setiap minggu juga manjat. 3421 dan 3412 semuanya dengan 3 back ya. Skateboard mini tuh kali. Ana habis ke rumah si Alison Becker ngeliat keadaannya. Oh gitu. Nah, untuk pertandingan kali ini merupakan pekan ke-32 ya kan di Liga Inggris. Ini merupakan 7 pertandingan terakhirnya Liverpool di Liga musim 2020-2021. Bisa dikatakan semua pertandingan ini adalah final ya kan, 7 laga sisa ini ya kan. Pertama-tama kita mulai dengan Leeds United, berat, seriusan. Gua nggak asal ngomong tapi memang Leeds United ini berat gitu kan ya. Nanti kita akan bahas kenapa. Kemudian ini merupakan pertandingan ini merupakan dimulainya misi untuk tentu saja meraih top 4 atau bahkan top 3 ya. Nanti gua akan ceritain juga kenapa kayaknya mungkin deh top 3 gitu. Gitu. Masih mungkin, tapi nanti akan gua ceritain ke depannya gitu. Gua akan jelasin. Nah, pertama gua mau mulai dengan modalnya dulu. Leeds United datang ke pertandingan lawan Liverpool ini dengan modal, di pertandingan terakhirnya di liga itu mereka berhasil ngalahin Manchester City dengan skor 1-2 gitu ya, tanggal 10 April, 2 minggu lalu gitu ya. Mereka kehilangan satu pemain di babak pertama, di ujung babak pertama, tapi babak kedua berhasil nahan segala macamnya dan tetap bisa menang gitu akhirnya dengan skor tadi 1-2. Ini kenapa gue bilang Leeds United berat, merupakan lawan yang berat ya. Dan sedangkan untuk Liverpool sendiri itu baru saja keluar dari Liga Champions. Kita sama-sama tahu, eh ya kita baru aja keluar dari Liga Champions setelah gagal mengalahkan Real Madrid di leg kedua, ya kan? Gagal mencetak gol satu pun. Ya kita butuh 2 gol tapi nggak ada gol yang datang. Walaupun di pertandingan tersebut kita sangat-sangat mendominasi dan juga Madridnya juga secara mengejutkan. Ya kalau menurut gue sih secara mengejutkan itu nahan gitu dan benar-benar ngarepin long ball, langsung ke depan gitu ya. Itu dari awal sampai akhir sehingga kita bisa mudah mendominasi mereka. Walaupun pada akhirnya nggak ada gol yang datang. Kemudian gue ada beberapa catatan. Di pertemuan pertama musim ini Leeds lawan Liverpool kita berhasil ngalahin. Oh, Liverpool lawan Leeds di pertandingan pertama, pertemuan pertamanya adalah kita main di Anfield ya kan. Kita berhasil ngalahin Leeds waktu itu dengan skor 4-3. Dari skornya aja kelihatan ya, mereka ini ngegigit balik untuk Leeds ya. Mereka ini kita pernah ngobrolin di preview jelang laga ya kan, diskusi jelang laga di pertandingan yang di pertemuan yang pertama. Itu mereka tim yang attacking, kita sama-sama setuju. Mereka adalah tim yang menyerang, yang mana ini berarti mereka nggak akan membiarkan kita Liverpool ya tentu saja itu megang bola lama-lama, menguasai ball possession. Mereka nggak akan membiarkan itu. Yang mana kalau lu sering nonton video-video Red Salis TV, di mana gua suka menginterpretasikan sistemnya Liverpool menurut pandangan gua gitu ya. Ini akan sangat ini sih, tim-tim yang kayak gini yang akan malah merepotkan
Liverpool kalau menurut gua. Jadi gua lebih takut sama tim-tim yang kayak gini ya untuk saat ini. Bukan takut sih, bukan takut tapi kayak perlu waspada lah Liverpool lawan tim-tim yang seperti ini yang memang attackingnya bagus, berani bermain terbuka gitu ya, dibanding sama tim-tim yang parkir bus gitu. Walaupun kemarin lawan Madrid kita kagak kagak berhasil nyetak gol gitu kan ya, itu mungkin menandakan sebagian dari kalian berpikir itu menandakan ada masalah di lini depan gitu ya. Tapi nanti kita akan membahas ke situ juga. Nah, yang gua concern adalah eh, area defense kita. Tim-tim Leeds ini tim yang attacking, itu kenapa mereka akan merepotkan Liverpool ya. Apalagi area defense kita saat ini lagi nggak maksimal gitu kan. Pemain-pemainnya bagus tapi belum maksimal gitu. Gitu sih. Karena di kepala gua tahu ada opsi yang lebih baik walaupun nggak tersedia gitu ya. Ya kita sama-sama tahu lah siapa orang-orang itu. Tapi untuk pemain-pemain yang mengisi starting ya kan kayak Ozan Kabak, Nathaniel Philip, bukan berarti gua tidak menghormati mereka ya, tentu saja ya kan. Gue menghormati mereka, sangat respect gitu buat Nathaniel Philip dan juga Ozan Kabak. Lalu bagaimana dengan attackingnya Liverpool nih? Eh, Kemarin gagal nyetak gol sama sekali di pertandingan lawan Madrid ya. Hmm, gua rasa gue belum concern sama itu gitu loh. Gue belum 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 terlalu takut sama hal tersebut karena mungkin itu terjadi di pertandingan lawan Madrid gitu ya. Tapi itu bukan berarti akan terjadi, akan terulang kembali. Gue belum melihat itu sebagai masalah jangka panjang sih. Eh, karena lu udah tahu ya, mungkin belum setuju, kalian belum setuju, tapi lu udah tahu alasannya adalah gue merasa eh apa ya? Gue merasa si Salah, Mane, Firmino ini memang lagi kurang bagus karena masalah mentalnya gitu. Bukan dari skillnya. Harusnya skill nggak ada masalah. Mereka kemarin lawan Madrid kita menciptakan banyak peluang gitu kan. Eh Cuman ada yang salah dengan mentalnya sehingga bola-bola yang di shoot tuh kayak bukan mereka yang nge-shoot gitu. Gitu. Jadi berangkatnya mentalnya nih udah salah, udah bukan salah, yang ada yang salah deh gitu. Ada yang ngaco, gue nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin mungkin efek dari gue sih ya, kalau gue mikirnya ini adalah efek dari ini loh apa, selama musim ke belakang ini, di musim ini ya, performa kita nggak bagus, kita nggak dapat momentumnya gitu loh. Kita nggak dapat momentumnya, sehingga ya itu mempengaruhi performa lini depan kita dalam mencetak gol gitu. Nggak dapat gitu, kayak nggak ada, gue nggak tahu ya, nggak ada kepercayaan satu sama lain atau kayak gimana, pokoknya nggak dapat deh. Karena kan biasanya kalau dalam liga gitu ya, satu kompetisi panjang gitu ya, biasanya ada yang namanya momentum. Jadi kalau udah menang tuh biasanya momentumnya akan bagus, bagus, bagus gitu ya. Itu yang harus dijaga tuh. Sehingga performanya bisa terus bagus, kepercayaan dirinya ada gitu ya. Tapi untuk urusan skill sejujurnya gue nggak ngerasa ada concern sih gitu. Gue nggak ngerasa ada concern. Ya mereka masih masih penyerang-penyerang top gitu ya. Firmino, Mane, Salah, Jota itu masih penyerang-penyerang top gitu. Jadi itu hanya sesuatu yang terjadi di pertandingan lawan Madrid aja sih. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat mereka mencetak banyak gol di 7 pertandingan sisa gitu. Itu sih untuk previewnya. Selanjutnya kita akan ke prediksi line up karena dari press conference, gue tadi mau bahas press conference Jurgen Klopp kemarin, tapi nggak ada update injury, nggak ada update cedera, semua baik-baik saja. Jadi nggak gue bahas untuk press conference-nya. Dan sekarang kita akan masuk ke prediksi line up. Ini gue udah siapin prediksi line up-nya, teman-teman udah bisa lihat di sini. Belum belum bisa lihat sih karena belum gue munculin. Gue mau bahas satu-satu mulai dari kiper tentu saja. Dari kiper tentu saja ada Alisson Becker, ya kan, nggak tergantikan. Kemudian kiri Andy Robertson. Gue nggak tahu Jurgen Klopp itu punya pikiran untuk mengistirahatkan orang ini apa enggak, tapi gue rasa Andy Robertson akan tetap dimainkan. Terus kemudian
backnya Ozan Kabak dan juga Nathaniel Philip tentu saja, dan kanannya Trent Alexander-Arnold yang bermain sangat-sangat luar biasa kemarin lawan Real Madrid. Lalu depannya ada Fabinho DMF ya kan, defensive midfielder, untuk make sure, untuk memastikan dua ini nggak terlalu terekspos, ya kan? Dua ini nggak terlalu terekspos, jadi Fabinho aman. Kemudian tengah nih, Gini Wijnaldum gue pasang sama Thiago Alcantara. Gue tahu beberapa dari kalian ada yang seneng karena baru aja dapat kabar kalau Gini Wijnaldum katanya nggak akan perpanjang kontrak di Liverpool. Gue bingung ada orang-orang seperti itu, ada fans yang seperti itu. Gue nggak tahu ya, kalian mungkin salah satunya, tapi buat gue nggak, dan nggak apa-apa ya kalian berpendapat seperti itu ya. Udah waktunya Gini Wijnaldum pergi. Tapi buat gue ini salah satu pemain terpenting. Lu udah tahu, gue udah sering ngomong Gini Wijnaldum itu salah satu pemain terpenting musim ini. Ya memang ada masalah dengan mungkin kontraknya ya kan, dia mungkin mau disamakan dengan pemain-pemain top lain, dan itu worth it sih, untuk menaikkan gajinya. Gue nggak tahu nih Liverpool. Beritanya memang keluar dari media yang cukup besar, media yang reliable-nya tinggi gitu ya, sangat terpercaya beberapa ini. Tapi selama belum ada pengumuman resmi, gue menolak untuk mempercayai sepenuhnya. Jadi gue masih berharap Gini Wijnaldum akan stay di Liverpool. Kemudian Thiago, nggak, lagi-lagi kemarin lawan Madrid nggak starting, ya kan, nggak starting. Mungkin ya lawan Leeds ini Klopp akan kembali nurunin Milner. Gue nggak akan kaget sih kalau dia akan nurunin Milner lagi. Tapi untuk lawan Leeds, gue akan coba apa namanya, Thiago untuk nemenin Gini Wijnaldum. Kemudian depan gua ya udah pasti ada Mohamed Salah, kemudian Roberto Firmino, satu lagi adalah Diogo Jota. Nggak tahu ya, gua kayaknya untuk pertandingan kali ini Klopp akan mencoba tiga ini. Untuk Sadio Mane akan ada di cadangan karena Firmino sebenarnya kemarin lawan Madrid itu kurang oke di babak pertama, tapi kedua tuh mulai dapat ritmenya gitu ya. Babak pertama banyak salah ngoper Firmino gitu kan. Gua nggak ngerasain counter pressingnya juga, nggak terlalu berasa banget. Tapi babak kedua tuh membaik gitu. Dan mudah-mudahan sih harusnya lawan Leeds ini main dia. Sebelah kiri Sadio Mane, apa ya, gua nggak tahu apa yang terjadi dengan Sadio Mane, tapi memang sepertinya ada masalah gitu. Bukan berarti levelnya menurun ya. Gini, levelnya sih turun untuk pertandingan kemarin, tapi harusnya sih ini karena ada masalah ada masalah kecil lah yang membuat performanya jadi seperti itu. Jadi mungkin kecapean, mungkin fatigue. Makanya gue cadangin sih, dan gue pasang Jota di depan. Mohamed Salah juga sebenarnya butuh istirahat, tapi gue rasa Mohamed Salah nggak akan diistirahatkan. Ini bukan bias, tapi chance chance mencetak gol Liverpool tuh terbesar datangnya dari Salah sih. Sorry itu saya mungkin banyak yang nggak setuju, tapi itu faktanya sih kalau menurut gue ya. Nah, kemudian fakta tapi menurut gue ya udahlah, itu menurut gue lah, menurut gue chance gol terbesarnya Liverpool datangnya dari Mohamed Salah gitu. Ini startingnya, kemudian kita akan ke cadangan yaitu Adrian, James Milner, Sadio Mane, ya kan. Itu tiga. Kemudian Sheridan Shaqiri, Naby Keita, Oxlade-Chamberlain, lalu Curtis Jones yang belum kelihatan nih semenjak insiden di timnas U21 ya. Kemudian Neco Williams dan juga Simikas gitu. Iya sih ini sih. Dan untuk Reece, Origi, Ben Davies gue masih akan taruh di available sih. Jadi nggak ikut ke cadangan gitu. Ini prediksi line up dari gue, dari Red Sales TV, mewakili mungkin ya. Kalau kalian punya prediksi line up versi kalian sendiri, silahkan ditulis di kolom komentar. Tentu saja gue akan senang membacanya. Dan kemudian ya kita kembali ke gue mau ngajak kalian ngulik sih, ngulik sekarang, ngulik nih bagiannya, ngulik.
Nah, gini. Sekarang ngulik. Sebentar. Gue pengen ngulik chance-nya Liverpool. Gue kan tadi udah janjiin di depan kita akan membahas kayaknya masih terbuka lebar nih untuk top 4 dan top 3 gitu. Atau bahkan top 3 gitu ya. Nah, pertama weekend ini dimulai dengan pekan ini dimulai dengan hal yang bagus karena West Ham kalah, ya kan? West Ham kalah. Sebentar, gue mau ke ini dong, gue mau ke standing. Oke. Nih teman-teman bisa lihat ya. West Ham kemarin kalah lawan Newcastle dengan skor 3-2. Poin mereka stuck di 55 poin, ya kan, dengan udah main di 32 pertandingan. Artinya kalau misalnya Liverpool berhasil menang besok lawan Leeds, kita akan poinnya sama dan kita akan berada di atasnya West Ham karena goal difference kita lebih unggul dari West Ham. Kemudian untuk Chelsea, Chelsea sendiri baru akan main lawan Brighton di tengah pekan. Hari Kamis apa kalau nggak salah, Rabu apa Kamis gitu ya, gue lupa. Sebelumnya untuk minggu ini mereka tuh kemarin baru main lawan City ya, Chelsea di semifinal FA Cup, menang mereka, hebat sih. Dan ini artinya Chelsea ini masih punya chance di Champions League dan juga FA Cup. Kemarin tuh lawan City di semifinal FA Cup ya. Nah, artinya kan mereka masih punya chance di UCL dan FA Cup ya. Ini gue rasa akan sedikit banyak mengganggu sih, mengganggu konsentrasi mereka di liga. Dan gue harap itu terjadi sih. Gue harap itu terjadi. Gue nggak tahu ya mereka fixture-nya kita lihat ya. Mereka masih ada lawan Brighton, West Ham. Nah ini seru nih. Chelsea lawan West Ham. Gue berharap sih ini seri aja. Ini kan main tandang nih Chelsea. Ini seri aja, ya kan. Kemudian mereka akan terganggu fokus mereka ke Real Madrid, terus habis itu harus lawan Fulham, terus habis itu lawan Madrid lagi, habis itu masih ada lawan City mereka. Terus habis itu masih ada lawan Arsenal. Gue tahu Arsenal lagi begitu, tapi ini mereka Arsenal gitu ya. Ini urusan London nih. Jadi Arsenal nggak akan ini sih, nggak akan ngasih begitu aja. Kemudian mereka akan bertemu Leicester City. Ini masih berat-berat kalau gue bilang ya lawannya Chelsea. Kemudian ya itu, gue rasa mereka akan sedikit banyak ya terganggu. Kecuali memang ya memang bagus aja gitu. Mudah-mudahan sih mereka akan terganggu dengan fakta bahwa mereka masih ada di Champions League dan juga di FA Cup. Kemudian di bawah kita itu ada Spurs. Spurs sendiri udah bermain 32 pertandingan, poin mereka itu 50 baru, ya kan? Kalau kalau kita menang berarti kita akan unggul 5 poin, 5 poin dari Spurs. Eh ya, oh ya, Spurs juga akan terganggu sih fokusnya karena mereka ini sedikit banyak enggak sih di sisa liga ya, tapi sedikit banyak karena di pekan depan tuh mereka akan main lawan City kalau nggak salah. Ya, City di final EFL Cup. Mereka ini kalau gue rasa lawan Southampton mereka akan berat nih. Gue rasa nih. Karena pala mereka kayaknya udah ada di sini. Lawan Southampton akan berat. Ini akan berat nih. Gua rasa mereka akan terjegal di sini sih. Kapan sih ini mainnya? Tanggal 22 ya. Ya, pertengahan pekan juga bareng kayaknya lawan sama Chelsea gitu. Jadi aman, harusnya di bawah kita aman. Everton aman lah ya lawan Everton. Nah, itu dia yang bisa dilakukan Liverpool, memang tinggal sapu bersih 7 laga final liga. Gua bilang ini final karena semua pertandingan ini penting dan harus dimenangkan sama Liverpool. Gitu. Karena ini bukan kita yang kontrol. Walaupun menang terus, kita juga masih harus melihat tim lain gitu. Walaupun kita bisa berhasil nih sapu bersih 7 laga menang semua, kita masih harus lihat performa tim lain gitu. Hasil dari tim lain, apakah kita masih bisa masuk di apakah kita masih bisa masuk di top 4 gitu ya. Itu masih tergantung sama tim lain gitu. Jadi yang bisa kita lakukan secara maksimal adalah ya menang di 7 laga final di liga ini gitu. Tapi setelah tadi kita analisa, harusnya sedikit banyak sih chance-nya masih terbuka cukup lebar gitu untuk top 4 atau bahkan top 3 gitu ya. Kalau menurut gue ya, feeling gue sih kalau hitung-hitungan gitu ya. Nah, itu tadi kita udah ngulik
Kalau kalian punya pendapat lain silakan ditulis di kolom komentar tentu saja. Gua tutup dulu videonya. Terima kasih udah ngikutin jelang laga kali ini. Sorry sekali lagi nggak live, tapi mudah-mudahan next pertandingan next kita akan live lagi di jelang laga. Ya itu aja. Jangan lupa dibantu teman-teman di-share ke sosial media kalian gitu. Biar banyak yang subscribe dan rame ya kan fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Udah ya, gue tutup aja ya. Terakhir terima kasih, nama gue Fernando Wibianto. Sehat-sehat selalu teman-teman. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye bye.